kalau bisa ya kita memproduksi apapun produknya yang berbau literasi dan itu positif, sehingga itu akan dikenal, akan memberi warna kepada dunia Islam di Indonesia, akan menjadi Islam yang ramah, tidak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tebuireng Inisiatif, balik lagi bareng aku Ridi Adriansa di podcast Tebuireng Inisiatif. Nah teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Mukani dari Jombang. Beliau ini adalah salah satu penulis yang produktif dan juga salah satu guru di Semansa Jombang. Gitu Bapak. Ya. Sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Nah, langsung aja teman-teman, kita tahu bahwa Bapak Mukani ini sangat produktif menulis. Beberapa karyanya sudah terpampang di sini. Banyak buku, juga jurnal-jurnal gitu Bapak. Boleh diceritain nggak sih Pak cerita perjalanan awal mula terjun ke penulisan itu? Saya menulis itu sejak awal kuliah S1 di Anambas Surabaya karena sebuah keterpaksaan secara ekonomi. Jadi saya menulis awal itu ya untuk tambahan uang saku karena orang tua dari keluarga yang sangat tidak mampu. Saya pertama kali menulis, tulisan saya dimuat di tabloid kampus Solidaritas saat itu, honornya 20.000. Untuk saat itu sangat membanggakan dan lumayan banyak. Saya nulis resensi, saya masih ingat, karangannya Jim Esmin, Akar Sosialisme di Indonesia, resensi buku. Nah dari situ, oh ternyata menulis itu satu namanya bisa terkenal. Untuk saat itu tulisannya bisa dimuat di sebuah tabloid kampus, itu sangat membanggakan. Tapi yang kedua juga secara kredit koin juga dapat honor 20.000, saat itu lumayan banyak, sehingga terus sampai kuliah dan sampai sekarang menjadi ketagihan. Cuma dulu hanya dalam bentuk opini, sekarang lebih banyak ke buku, ke artikel di jurnal, meskipun opini juga terus, karena memang karena sudah ketagihan ya, kalau nggak nulis itu bisa jadi masalah, bisa nggak ngeh gitu lagi. Itu hobi yang membawa hobi itu Mbak. Boleh bisa nggak sih Pak cara bagaimana memproduksi tulisan-tulisan itu? Mungkin dari inspirasinya gitu. Ketika saya sudah mendapat inspirasi, dan inspirasi itu kan tidak bisa kita setting, kita kondisikan. Inspirasi itu kadang muncul ketika kita lagi santai, ketika kita dalam perjalanan. Dan saya punya kebiasaan di dalam sebuah perjalanan atau apa saja, setiap waktu kita sama membawa tas kecil sama pulpen gitu, atau bahkan sering itu saya ketika naik kendaraan umum, karcis tiketnya bis itu saya tulisi. Saya nanti menulis ini, kemudian saya harus membaca buku ini, bahwa referensinya ini, teorinya ini saya tulis menjadi mind mapping yang kecil. Nah itu ketika sudah pulang, tulisan teori-teori itu kemudian saya jabarkan menjadi kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah tulisan. Itu yang pertama. Jadi kalau inspirasi itu sudah muncul, langsung aja tulis. Karena entah ditulis di mana. Sekarang kita punya HP, punya handphone yang sudah lumayan cerdas, itu lebih membantu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah meluangkan ide, gagasan, inspirasi kita, ketika kita sudah mentok, artinya inspirasi itu untuk melanjutkan tulisan itu tidak bisa berkembang, ya jangan dipaksakan, istirahat aja dulu, simpan tulisan. Saya biasanya gitu, cari hiburan, cari inspirasi, cari kesibukan yang bisa mengendorkan ide-ide kita. Saya biasanya main sama kedua anak saya, atau mungkin lagi ngobrol dengan teman-teman, sehingga ide kita itu muncul lagi, pemikiran kita menjadi lebih longgar lagi, sehingga muncul ide lagi, dan itu kita teruskan. Dan tidak harus tidak harus saat itu harus selesai, enggak. Karena nulis itu butuh mood yang bagus, situasi yang bagus, pemikiran yang bagus. Itu. Jadi begitu mendapatkan ide atau inspirasi, walaupun tidak ditulis saat itu juga, setidaknya ide-ide itu langsung ditulis. Iya, diikat dulu lah.
supaya nanti jabatan dia tidak lupa. Oh ya, saya nulis ini nanti ini alurnya itu poin-poin yang biasanya saya tulis itu hanya poin-poin aja, jadi tidak detail karena memang kertasnya memang kecil, saya kemana-mana itu masih bawa batu-batuannya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba, biasanya ide itu tidak terduga ya Pak, Ya. jadi datang tiba-tiba aja langsung ditulis aja. Nanti begitu dapat waktu luang kita kembangkan gitu Ya. Pak. Nah kalau dari karya-karya Bapak ini yang paling mungkin bahasanya paling viral atau paling meledak itu yang mana Pak? Satu, kalau nulis artikel jurnal untuk seorang dosen, karena saya juga ngajar di 2 kampus, itu memang suatu kewajiban ya, tidak perlu viral, yang penting citasinya. Kalau opini itu kan karena saya sudah nulis di ratusan opini, baik di media nasional maupun lokal, baik cetak maupun elektronik yang sekarang sudah dibukukan ini di kata pengantar dosen saya, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya saat itu Profesor Mas Darimi. Ini ratusan opini yang kemudian saya edit ulang untuk disesuaikan pada konteks sekarang, dan insya Allah nanti ada lagi yang kedua, tidak hanya membaca pendidikan Indonesia tapi membaca Indonesia secara umum. Nah ketika masih dalam bentuk opini ya semua orang akan membaca di media itu. Kalau dulu kita nulisnya belum ada media online, masih asing media online. Media cetak itu pasti akan dibaca oleh orang yang mengkonsumsi berlangganan media cetak itu. Sekarang agak bergeser ke media online. Nah, viral atau tidaknya itu kalau opini, tulisan artikel itu tergantung siapa penggunanya itu. Kalau pengalaman buku, saya pernah menulis buku yang berjudul dari hasil penelitian saya, yaitu Berguru ke Sang Kiai. Ini diberi kata pengantar Direktur Pascasarjana IAIN Kediri, Profesor itu. Kemudian buku itu adalah hasil penelitian saya dari 23 risalah dan kitabnya karya Hadratus Syekh. Tidak hanya satu kitab Adabul Alim Muta'alim, saya harus membaca 23 risalah dan kitab Hadratus Syekh, bagaimana konsep beliau tentang pendidikan. Kemudian saya jabarkan menjadi Berguru ke Sang Kiai, menjadi pemikiran. Nah, ketika itu viral, belum ada media online zaman itu. Jadi ukuran sebuah buku itu dibedah di mana? Dibedah di mana? Jadi dengan ini diterbitkan di penerbit Yogyakarta, saya harus melayani bedah buku kemana-mana sampai saya 1 minggu tidak pulang, bahkan dalam waktu 2 hari itu dari tiga kampus yang meminta untuk buku itu dibedah. Sehingga viralnya zaman sekarang dengan zaman itu beda. Viralnya zaman dulu itu ya kalau nulis buku dibedah di mana. Kalau sekarang bestsellernya itu kan offline-nya berapa, dicetak berapa sebentar. Nah, buku yang Berguru ke Sang Kiai inilah yang menurut saya paling banyak diminati oleh para pembaca, karena memang segmennya ada sesuatu yang baru dari konsepnya saya tentang pendidikan itu bagaimana sih. Tidak hanya dari satu kitabnya beliau yang berjudul Adabul Alim Muta'alim yang selama itu diklaim konsep Hadratus Syekh tentang pendidikan ya hanya dari Adabul Alim Muta'alim, tapi saya mampu membaca 23 kitab dan risalah itu, kemudian saya peras menjadi sebuah buku. Itu yang membedakan, yang karena ada unsur kebaruan itulah para dari beberapa lokasi bedah buku di kampus-kampus itu yang ada yang baru, penelitian yang mudah dibukukan itu yang menurut saya menarik, dan itu menginspirasi saya untuk menulis tentang lebih banyak sebagai fokus ke ilmuwan saya tentang pendidikan. Betul. Tadi kan ini tuh buku dari penelitian ya Pak. Ya. Ada nggak sih bedanya ketika saya juga melihat Bapak itu menulis di laman-laman jurnal begitu, ada perbedaan enggak? Seperti penulisan jurnal lalu dibuka seperti ini, apakah ada kesulitan itu Pak? Ya, ada semacam gaya selingkuhnya. Kalau di jurnal itu kan template-nya sudah ada aturan mainnya. Setelah judul ada abstrak dan lain sebagainya sampai kepada
daftar pustaka dan seterusnya. Itu yang standar dengan bahasa-bahasa yang lebih ilmiah, karena memang jurnal itu kan, artikel jurnal kan memang segmennya untuk mahasiswa dan kalangan akademisi. Beda dengan buku yang ya buku itu ilmiah, tapi karena pangsa pasarnya itu bisa kalangan kampus juga kalangan umum, maka ilmiahnya yang ilmiah populer. Ya gampangannya itu tidak terlalu seserius di artikel jurnal. Makanya ketika ada buku saya yang berjudul Dinamika Pendidikan Islam, itu adalah kumpulan dari 10 buku, 10 artikel saya di jurnal yang sudah dipublikasi, kemudian dengan bahasa yang sedikit kaku itu, dengan artikel itu, kemudian saya edit ulang menjadi ilmiah populer dan menjadi buku. Ada 2 profesor yang memberi kata pengantar, itu Profesor Mas Kuri Bakri, Rektor Unisma, dan Profesor Mas Darhimi, Rektor UIN Saidu. Karena ada temuan dari sebuah artikel jurnal itu menarik, ada novelty kebaruan itu. Kemudian dari 10 artikel ini kemudian diedit menjadi satu tema besar, bagaimana pendidikan Islam itu menjadi sebuah dinamika yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Yang itu yang digarisbawahi oleh Profesor Mas Kuri Bakri adalah bagaimana dialektika antara tradisi ilmiah dunia barat dengan dunia timur ini selalu berinteraksi dan terus mengadakan sebuah dialektika untuk membawa sebuah kemajuan. Nah, dari itu kita sebenarnya menulis itu tidak ada tidak ada perbedaan yang mendalam, tidak ada perbedaan yang prinsipil. Cuma kita mau nulis apa gitu, itu yang harus saya mau nulis apa, nulis cerpen silahkan, itu fiksi. Nulis ini monggo, kalau mau menulis ini berarti ikuti harus itu. Kalau mau nulis tentang buku ya ikuti harus itu. Kalau mau nulis artikel jurnal ikuti harus itu. Jadi kita harus, kalau inspirasi menulis, saya mau nulis apa itu, biar nanti kita sesuai dengan syarat dan rukunnya sebuah tulisan itu. Kalau kemudian kita mau nulis cerpen, kemudian ternyata gaya kita itu adalah gaya ilmiah, ya terlalu kaku, nggak bisa masuk ke dunia itu. Nah, begitu pula sebaliknya, kita mau nulis artikel jurnal yang sangat ilmiah, sangat kaku, itu kemudian kita dengan bahasa prosa, bahasa sastra, bahasa ya tidak akan mungkin bisa dipublish oleh redaktur jurnal. Jadi kita harus tulis apa, itu yang harus kita tentukan dulu, baru kita mengikuti alurnya dari produk dari tulisan kita itu. Berarti dari dulu Bapak memang ingin menulis ke arah yang jurnal dan seperti ini Pak? Ya. Jadi awalnya saya nulis itu kan produknya kan ya karena cari uang, bagaimana tulisan saya dimuat di media cetak, karena saat itu belum ada media online ya, ketika saya masih mahasiswa. Bagaimana media cetak itu nulis kemudian dapat honor, kemudian naik ke level-level di media itu kan ada honornya yang masih sedikit, terus naik lagi sampai ke media nasional. Untuk zaman itu bisa 3 kali dari SPP kuliah saya, sehingga dari tulisan-tulisan itu kemudian saya beralih bagaimana menulis buku dengan tetap menulis opini sampai sekarang. Ada produk lagi baru, awalnya buku, kemudian karena saya juga saat itu sudah mulai mengajar di dunia kampus, ada tuntutan artikel jurnal. Bagaimana nulis artikel jurnal, tapi itu tidak akan mungkin bisa loncat ke opini, buku, artikel jurnal dan sebagainya kalau inspirasi menulis itu tidak ada, belum muncul. Kita tidak akan mungkin menulis buku, artikel jurnal yang serius itu, bahkan nulis opini saja yang hanya sekitar 600 kata, kalau inspirasi menulis itu belum ada, pasti akan mentok. Meskipun hanya 2 halaman sekitar 600 kata, kita akan kesulitan. Jadi yang paling penting itu inspirasi. Saya dulu waktu masih mahasiswa itu 1 hari bisa menghasilkan 3 opini, 3 ide yang kemudian saya kirimkan ke 3 media. Ya mungkin karena tema-temanya sedang aktual, referensi ketika kita membaca media juga banyak, analisis kita terhadap perkembangan media, dinamika masyarakat juga tinggi. Sekarang kan kadang 1 minggu tetap saya jangan sampai inspirasi menulis untuk opini ini hilang, menurun, karena sulit nanti kalau sudah hilang kemudian untuk melahirkan kembali juga akan sulit. Tuh. Nah itu kan Bapak tetap produktif terus tadi kan bilang.
jangan sampai berhenti, jangan sampai hilang. Nah, ada kasih tips buat kita pemula ataupun penulis muda yang kadang mau nulis aja masih aduh bingung atau inspirasinya dari mana, atau yang udah mulai nulis tapi berhenti di tengah jalan, itu ada tipsnya nggak Pak? Ya, menulislah dengan yang pertama, menulislah dengan tentang hal-hal yang Anda alami, yang kecil, hal-hal kecil. Misalnya tadi saya ke sekolah menjumpai tabrakan, apa sih tabrakan yang terjadi, kemudian hal-hal kecil itu. Atau mungkin ada guru yang menarik ketika mengajar, tulis saja 2 paragraf, 3 paragraf. Dan itu yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Saya satu hari harus menulis berapa. Kalau itu sudah dilanjut, sudah konsisten, maka semangat menulis itu sudah ada, sehingga produknya aja tinggal kita arahkan ke berita, ke opini, ke buku, ke artikel. Itu gampang kalau sudah semangat itu sudah muncul. Yang kedua, jangan dipaksakan menulis. Kalau Anda mau menulis cerpen, silakan menulis cerpen. Jangan dipaksa untuk hal-hal tulisan-tulisan yang ilmiah. Artikel jurnal, harus tuliskan artikel jurnal. Begitu pula sebaliknya. Saya tidak bisa menulis cerpen, novel, apalagi puisi, meskipun saya pernah menulis 2 kali puisi di sebuah media cetak level nasional itu. Tapi tidak saya teruskan, karena saya memang genre saya ini kan lebih ke ilmiah. Yang non ilmiah ya monggo, silahkan. Saya tidak menyalahkan, itu hanya berbeda madar aja masalah tulisan produknya. Tapi kesemuanya itu, baik fiksi maupun non fiksi, itu harus berawal dari semangat menulis. Kalau memang sedang mentok, inspirasi itu tidak muncul, ya udah berhenti aja dulu, dilanjutkan lagi, cari semangat lagi. Tapi mulailah dari hal yang kecil, nggak usah menulis buku itu harus salah dan lain sebagainya, harus yang besar, bombastis. Kita tidak akan bisa menulis kalau itu, bayangan-bayangan itu, nulis dari hal yang kecil. Seperti gini, ada buku, saya juga kebetulan membina eskul jurnalistik di SMA Negeri 1 Jombang dan SMKN 2. Ini adalah buku tentang hal-hal yang sangat kecil banget ketika kita mengalami pandemi 2 tahun yang lalu. Bagaimana pembelajaran itu secara online, yang seharusnya tatap muka menjadi online. Ada suka maupun dukanya, coba ceritakan dalam sebuah tulisan. Nggak usah panjang-panjang, sekitar 2 atau 3 halaman. Akhirnya anak-anak yang saya bina 37 tulisan, silakan dikirim. Sebagai komitmen saya mendukung tradisi literasi di sekolah itu adalah saya edit, saya layout, desain cover, ISBN dan SBN, saya cetak gratis. Sudah saya biayanya. Ternyata jadi buku. Hal-hal yang kecil 250 halaman lebih. Hal-hal yang kecil kemudian menjadi buku. Jadi kalau nulis buku tidak harus hal yang besar. Kita semua mengalami kemarin bagaimana corona mematikan aktivitas kita. Nah, bagaimana anak-anak, sehingga terbitlah buku yang namanya judul Ada Corona di Antara Kita. Jadi tidak harus besar, hal-hal yang besar yang sulit, hal yang kecil kebiasaan kita. Saya yakin semua orang itu bisa menulis. Tiap hari kita di WA itu kan sudah berapa ratus paragraf kalau kita mau. Cuma digeser dikit gitu, tulisnya yang agak rapi, agak tertib, itu insya Allah nanti akan menjadi lebih berguna ke orang lain. Karena media sosial kita tidak bisa menolak, tapi dampak negatif itu juga tidak kecil, bahkan kita kadang lebih besar. Kalau kita memproduksi konten-konten yang positif, maka itu akan menjadi hal yang positif juga melalui apa? Lewat tulisan. Itu. Oke, terakhir Bapak, apa harapan Bapak untuk Bapak sendiri ke depan dan literasi anak muda sekarang? Ya, saya kebetulan mulai tahun kemarin 4 tahun yang lalu diminta bergabung dengan Lembaga Ta'lim dan Nasr di PWNU Jawa Timur. Itu adalah sebuah lembaga miliknya PWNU Jawa Timur yang konsen untuk meningkatkan tradisi literasi di kaum muda NU, terutama di dunia pesantren, yang kemudian mendirikan lembaga baru namanya Literasi Center. Nah, tugasnya adalah bagaimana lembaga tradisi literasi itu. Melalui lembaga itu, teman-teman di Literasi Center berharap tradisi literasi itu bisa muncul, karena masyarakat kita masih perlu ditingkatkan lagi tradisi literasinya.
dan itu butuh semua lini harus kerjasama. Kita tidak akan bisa bergerak sendiri, berjuang sendiri, butuh kerjasama dari semua itu. Itu yang pertama, karena generasi muda sekarang itu kalau tidak bisa memproduksi hal yang positif, minimal kita mengkonsumsi hal yang positif. Jangan mudah termakan hoax dan lain sebagainya yang sekarang kita sedang lagi marah-marahnya itu. Itu yang pertama. Kalau bisa ya kita memproduksi hal-hal yang memproduksi apapun produknya yang berbau literasi dan itu positif, sehingga itu akan dikenang, akan memberi warna kepada dunia Islam di Indonesia, akan menjadi Islam yang ramah, tidak Islam yang marah dan lain sebagainya itu. Yang ketiga, saya berharap perjuangan literasi itu tidak bisa dinomorduakan, karena semuanya akan berawal dari sebuah tradisi literasi, baik terutama tradisi literasi dasar untuk membaca dan menulis itu. Kalau kita salah mengartikan, karena tradisi literasi kita membaca itu sangat rendah, maka ya pemahaman-pemahaman yang keluar dalam konteks, dari konteks itu akan segera bermunculan, karena tradisi literasi kita itu masih perlu ditingkatkan kalau tidak dikatakan rendah. Dan anak-anak muda sekarang dengan kecanggihan teknologi, kalau tidak diikuti, didasari sebuah tradisi literasi yang sangat kuat, maka itu akan menjadi bom waktu yang akan bisa memudahkan generasi muda kita itu akan kehilangan sejarah, akan mudah termakan hoax, dan pada ujungnya adalah bagaimana mengacak-acak Indonesia di negara bangsa itu akan terwujud ya. Generasi mudanya ini bagaimana dicekoki hal-hal yang berbau negatif dari sebuah kecanggihan teknologi. Karena ada pepatah mengatakan kesalahan atau kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran, dan itu akan terjadi kalau kita literasinya rendah. Makanya generasi muda, saya sangat berharap generasi muda terutama dari kaum nahdien dan dunia pesantren ini akan dijaga itu tadi literasinya. Kalau kita dulu di pondok kan sebenarnya tradisi literasi itu kan sudah dimulai sejak kita di pondok. Guru kita membaca kitab Wayaji, Bulan Majid, Popo, Antakula, yang Temangan, Sopo Siro. Gurunya membaca, ustaz membaca, kita memaknai. Nah itu sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana tradisi literasi dasar. Kalau dasarnya ini kita sudah menguasai, maka kita tidak akan gagal menghadapi literasi digital, literasi ekonomi, literasi sosial, literasi politik, literasi keuangan, dan sebagainya. Tapi kalau ini tidak selesai, artinya belum kuat, maka tidak menjadi buah si malakama di kemudian hari. Saya kira itu. Ya berarti untuk peningkatan literasi itu butuh semua komponen masyarakat ya. Tidak hanya anak-anak muda ataupun para penulis-penulis yang udah produktif itu dapat, tapi semua kalangan juga harus ikut serta dalam literasi tersebut. Nah itu tadi teman-teman sedikit obrolan tentang dunia kepenulisan dan literasi bersama Bapak Mukani. Tadi juga ada tips-tips tentang menulis dari Bapak Mukani. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.